Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Marwati Firdaus dari kelas Komputerisasi Akuntansi 2018. Kali ini saya akan memperkenalkan produk buatan saya, yaitu Bujapa, bubuk jahe pandan. Minuman Bujapa yaitu minuman instan yang dibuat dari ekstraksi jahe merah dan diolah dengan menggunakan bahan tambahan seperti gula dan daun pandan wangi. Minuman ini dibuat tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga sangat baik untuk kesehatan. Adapun visi misi dari pembuatan produk ini yaitu visinya ingin menjadi produsen minuman ekstrak jahe di setiap daerah. Misinya yang pertama, ingin membuat produk yang higienis tanpa adanya bahan pengawet dan zat kimia lainnya. Yang kedua, ingin memberikan edukasi ke semua Analisis SWOT adalah identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan strength dan opportunity, namun secara bersamaan dapat meminimalkan weakness dan threats. Strength, weakness, opportunity, dan threats merupakan faktor-faktor strategis perusahaan yang perlu dianalisis dalam kondisi yang ada saat sekarang ini. Potensi kekuatan internal. Yang pertama, pemilik memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengolah jahe dan rempah-rempah serta memiliki pengetahuan akan jenis-jenis dan manfaat jahe. Yang kedua, hasil produksi bubuk jahe dapat bertahan hingga 1 tahun dalam kondisi tertutup. Yang ketiga, produk yang dibuat tanpa bahan pengawet atau bahan kimia lainnya. Potensi kelemahan internal. Yang pertama, pemilik belum memiliki peralatan produksi yang memadai. Yang kedua, belum adanya tempat pemasaran yang luas. Yang ketiga, produksi masih tergantung pada keadaan cuaca dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Potensi kesempatan. Yang pertama, bahan pembuatan mudah didapat dan harganya relatif murah. Yang kedua, adanya dukungan dari masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha bisnis. Yang ketiga, tidak banyak orang yang mampu mengolah jahe menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Potensi ancaman eksternal. Yang pertama, untuk memasarkan produk dalam lingkup luas harus memiliki izin dari Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Badan POM, dan sertifikasi halal dari MUI. Yang kedua, izin pendirian usaha terbilang sulit dan melalui birokrasi yang rumit. Yang ketiga, mulai munculnya usaha serupa di beberapa daerah. Bahan utama pembuatan Bujapa, yang pertama, jahe merah, yang kedua, daun pandan wangi. Alasan saya memilih kombinasi dua bahan utama tersebut karena jahe merah sudah dipercayai secara turun-temurun dapat digunakan sebagai obat herbal. Selain itu, jahe merah juga dapat menghangatkan tubuh. Namun, karena tingginya minyak aksiri, terutama adanya senyawa taspen, jahe merah dapat digunakan sebagai antibakteri alami. Di sini, senyawa taspen akan mengganggu permeabilitas membran sel pada bakteri, sehingga akan terjadi proton motif force atau terganggunya pembentukan energi pada bakteri, karena bakteri ini akan menyebabkan infeksi kulit, diare, maupun pneumonia. Alasan lain kenapa saya memilih jahe merah, karena jahe merah jika diminum secara rutin dapat meningkatkan imunitas tubuh. Sedangkan untuk daun pandan wangi sendiri, alasan saya menggunakan daun pandan wangi karena selain untuk menambah aroma dan cita rasa untuk produk, juga dapat meredakan nyeri otot dan persendian. Selain itu,
karena tingginya senyawa alkaloid yang terkandung dalam daun pandan wangi juga dapat menenangkan tubuh, atau dengan kata lain, daun pandan wangi dapat meredakan insomnia. Jadi, kedua kombinasi bahan utama ini sangat pas dan sangat cocok. Efek samping minuman bujapa jika dikonsumsi dengan takaran yang berlebihan akan menyebabkan sakit perut, perut kembung, perut terasa panas, dan diare. Cara mengkonsumsi minuman bujapa. Yang pertama, bujapa dapat diseduh menggunakan air panas, sehingga sangat cocok diminum saat pagi hari atau pada saat hujan. Yang kedua, bujapa dapat diseduh menggunakan air dingin, lalu ditambahkan es batu, sehingga cocok diminum saat Adapun strategi pemasaran. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu yang pertama faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing, dan masyarakat. Yang kedua faktor makro, yaitu demografi atau ekonomi, politik atau hukum, teknologi atau fisik, dan sosial budaya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran ada dua. Yang pertama, dari sudut pandang penjual. Ada tempat yang strategis atau place, produk yang bermutu atau produk, harga yang kompetitif atau price, promosi yang gencar atau promotion. Lalu yang kedua, dari sudut pandang konsumen. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen atau customer needs and wants. Yang kedua, biaya konsumen atau cost to the customer. Yang ketiga, kenyamanan atau convenience. Yang keempat, komunikasi atau communication. Tujuan promosi. Yang pertama, untuk menyebarkan informasi produk kepada target potensial. Yang kedua, untuk mendapatkan profit atau laba. Yang ketiga, untuk menjaga kestabilan penjualan. Yang keempat, untuk mendapatkan konsumen baru. Yang kelima, untuk membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Cara promosinya, yang pertama, membuat poster atau stiker promosi. Yang kedua, mendaftarkan usaha produksi di Google My Business. Yang ketiga, membuat sebuah program promosi. Yang keempat, menggunakan media sosial. Yang kelima, membuat sebuah website. Yang keenam, membuat brosur dan menyebarkannya. Dan yang terakhir, beriklan di direktori bisnis. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.